Pernahkah kamu merasa hidupmu akan jauh lebih tenang jika orang lain berubah? Jika pasanganmu lebih mengerti? Jika atasanmu lebih adil? Jika temanmu lebih menghargaimu? Jika keluargamu berhenti mengecewakanmu? Jika dunia berjalan sesuai keinginanmu? Mungkin kamu pernah berpikir seperti itu. Dan jujur saja, hampir semua orang pernah. Tetapi bagaimana jika selama ini kamu sedang marah kepada orang yang salah? Bagaimana jika sumber kegelisahanmu bukanlah mereka? Bagaimana jika sumber penderitaan itu justru berada di dalam pikiranmu sendiri? Ini adalah kenyataan yang sulit diterima, karena lebih mudah menyalahkan dunia, lebih mudah menyalahkan keadaan, lebih mudah menyalahkan orang lain, daripada mengakui bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari cara kita memandang semuanya. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sederhana namun mengguncang. Bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, ia bisa mengubah hidup seseorang. Karena mungkin selama ini kamu tidak sedang berperang melawan dunia. Mungkin kamu sedang berperang melawan pikiranmu sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, kamu bahkan tidak menyadarinya. Sebelum kita melanjutkan, coba tulis di kolom komentar, "Aku akan mengendalikan pikiranku." Dan jika kamu menyukai pembahasan tentang stoikisme, karakter, disiplin diri, dan kemakmuran yang bermakna, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ketika kamu berinteraksi dengan video ini, kamu membantu menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkannya. Sekarang, mari kita mulai. 1. Mengapa kamu selalu menyalahkan orang lain? Bayangkan sebuah situasi sederhana. Kamu sudah bekerja keras sepanjang hari, tubuh lelah, pikiran penuh. Lalu seseorang mengucapkan satu kalimat yang tidak kamu sukai. Hanya satu kalimat. Tiba-tiba suasana hatimu berubah. Kamu kesal, kamu marah, kamu memikirkannya sepanjang malam. Bahkan ketika orang itu sudah lupa apa yang ia katakan, kamu masih membawanya ke dalam pikiranmu. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang menyakitimu? Orang itu atau pikiranmu sendiri? Banyak orang percaya bahwa orang lain adalah penyebab emosi mereka. Dan kedengarannya masuk akal. Jika seseorang menghina kita, tentu kita marah. Jika seseorang meremehkan kita, tentu kita tersinggung. Jika seseorang mengkhianati kita, tentu kita kecewa. Tetapi Stoik justru mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak nyaman untuk didengar. Mereka mengatakan, orang lain tidak memiliki kekuatan sebesar yang kamu kira. Yang memberi mereka kekuatan adalah penilaianmu sendiri. Coba renungkan. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi memiliki reaksi yang berbeda. Satu orang hancur, satu orang tetap tenang. Mengapa? Karena kejadian bukanlah penentu utama. Cara berpikir kitalah yang menentukan. Inilah yang sering tidak disadari. Kita hidup seolah-olah emosi datang dari luar. Padahal sebagian besar emosi muncul dari makna yang kita berikan terhadap suatu peristiwa. Ketika seseorang mengkritikmu, apa yang sebenarnya membuatmu marah? Apakah kata-katanya? Atau makna yang kamu tempelkan pada kata-kata itu? Mungkin kamu merasa tidak dihargai. Mungkin kamu merasa direndahkan. Mungkin kamu merasa gagal. Dan semua itu terjadi di dalam pikiranmu. Bukan di luar. Disinilah banyak penderitaan lahir. Karena kita menyerahkan kendali hidup kepada orang lain tanpa sadar. Kita berkata, dia membuatku marah. Dia membuatku sedih. Dia membuatku kecewa. Padahal kalimat-kalimat itu secara tidak langsung berarti, aku menyerahkan kendali emosiku kepadanya. Apakah itu yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin hidupmu ditentukan oleh tindakan orang lain? Jika kebahagiaanmu bergantung pada perilaku orang lain, maka hidupmu akan selalu rapuh, karena kamu sedang menggantungkan kedamaianmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan itulah akar dari banyak penderitaan manusia. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milik kita. Semakin lama kamu memikirkannya, semakin jelas satu hal. Mungkin selama ini masalah terbesarmu bukanlah orang lain. Mungkin masalah terbesarmu adalah keyakinan bahwa orang lain mengendalikan hidupmu. Dan selama keyakinan itu masih ada, ketenangan akan selalu terasa jauh. Karena kamu terus mencari penyebab penderitaan di luar dirimu. Padahal sumbernya mungkin berada lebih dekat daripada yang kamu kira. Tepat di dalam cara kamu berpikir. 2. Kamu memberikan kendali hidupmu kepada orang lain. Ada sebuah kebiasaan yang sangat umum, sangat biasa,
sangat manusiawi. Dan karena terlalu biasa, kebanyakan orang tidak pernah menyadarinya. Kebiasaan itu adalah menyerahkan kendali hidup kepada orang lain, bukan secara fisik, tetapi secara mental, secara emosional. Tanpa sadar, banyak orang bangun pagi dengan suasana hati yang ditentukan oleh pesan yang mereka terima, ditentukan oleh komentar yang mereka baca, ditentukan oleh perlakuan orang lain. Seseorang memuji mereka, mereka bahagia. Seseorang mengkritik mereka, mereka hancur. Seseorang menghargai mereka, mereka percaya diri. Seseorang mengabaikan mereka, mereka merasa tidak berharga. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan hidup mereka? Mereka sendiri atau orang lain? Kamu mungkin berpikir, tapi aku hanya manusia biasa. Tentu saja aku akan terpengaruh. Dan itu benar. Kamu manusia, bukan batu, bukan robot. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi manusia tanpa emosi. Itulah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang stoikisme. Banyak orang percaya bahwa menjadi stoik berarti tidak peduli, tidak merasa sedih, tidak merasa marah, tidak merasa kecewa. Tetapi stoik justru mengatakan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak mengajarkan menghilangkan emosi. Mereka mengajarkan agar emosi tidak mengambil alih kendali. Karena ketika emosi menjadi penguasa, akal sehat menjadi tawanan, dan banyak keputusan buruk lahir dari sana. Pernahkah kamu mengirim pesan ketika sedang marah, lalu menyesalinya beberapa jam kemudian? Pernahkah kamu membeli sesuatu karena kesal? Pernahkah kamu mengambil keputusan karena ego terluka? Pernahkah kamu memutus hubungan hanya karena emosi sesaat? Hampir semua orang pernah. Karena emosi yang tidak dikendalikan seringkali lebih mahal daripada yang kita sadari. Bukan hanya mahal secara mental, tetapi juga mahal secara finansial. Banyak orang kehilangan uang karena panik. Banyak orang kehilangan peluang karena tersinggung. Banyak orang kehilangan hubungan karena tidak mampu mengendalikan diri. Dan yang paling menyedihkan, mereka menyalahkan keadaan. Padahal akar masalahnya ada di dalam diri mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah menghadapi pengkhianatan, fitnah, kekuasaan, perang, tekanan yang jauh lebih besar daripada yang dihadapi kebanyakan orang saat ini. Namun ia terus mengingatkan dirinya, aku hanya bertanggung jawab atas pikiranku, bukan atas tindakan orang lain, bukan atas pendapat orang lain, bukan atas dunia, hanya atas pikiranku. Bayangkan, jika prinsip itu benar-benar kamu terapkan. Bayangkan jika setiap kali seseorang membuatmu kesal, kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku ingin menyerahkan kendali hidupku kepada orang ini? Karena itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika satu komentar mampu merusak harimu, kamu sedang menyerahkan kendali. Ketika satu hinaan mampu menghancurkan kepercayaan dirimu, kamu sedang menyerahkan kendali. Ketika satu penolakan membuatmu berhenti mencoba, kamu sedang menyerahkan kendali. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin sedikit kebebasan yang kamu miliki. Inilah paradoks yang jarang dibahas. Banyak orang menginginkan kebebasan, tetapi mereka hidup sebagai budak dari pendapat orang lain. Mereka ingin hidup tenang, tetapi suasana hati mereka berubah setiap kali dunia berubah. Mereka ingin percaya diri, tetapi harga diri mereka bergantung pada pengakuan orang lain. Apakah itu kebebasan? Ataukah itu bentuk perbudakan yang lebih halus? Epictetus pernah berkata bahwa tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar keras, tetapi semakin lama kamu memikirkannya, semakin masuk akal, karena kebebasan sejati bukanlah ketika dunia mengikuti keinginanmu. Kebebasan sejati adalah ketika kedamaianmu tidak lagi bergantung pada dunia. Dan perjalanan menuju kebebasan itu dimulai dari satu kesadaran sederhana. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kamu selalu bisa belajar mengendalikan dirimu sendiri. 3. Keinginan mengendalikan dunia membuatmu gelisah. Sekarang mari kita masuk ke akar yang lebih dalam. Mengapa manusia begitu mudah marah? Mengapa manusia begitu mudah kecewa? Mengapa hidup terasa begitu berat? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kamu kira. Karena kita ingin mengendalikan terlalu banyak hal. Kita ingin cuaca sesuai rencana. Kita ingin orang lain sesuai harapan.
Kita ingin hidup berjalan sesuai keinginan. Kita ingin hasil sesuai usaha. Kita ingin dunia mengikuti skenario yang sudah kita buat di dalam kepala. Dan ketika itu tidak terjadi, kita marah, kita kecewa, kita frustrasi. Padahal kenyataannya, dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Banyak orang percaya, kalau semuanya berjalan sesuai rencana, aku akan tenang. Kedengarannya masuk akal, tetapi disitulah masalahnya. Karena hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Tidak peduli seberapa pintar kamu, tidak peduli seberapa kaya kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, selalu ada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Kemacetan, penyakit, cuaca, ekonomi, pendapat orang lain, keputusan orang lain, dan ketika kebahagiaanmu bergantung pada semua itu, kamu sedang membangun rumah di atas pasir, karena pondasinya tidak stabil. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Seseorang marah karena macet, seseorang marah karena antrean panjang, seseorang marah karena pesan tidak dibalas, seseorang marah karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Padahal dalam banyak kasus, yang membuat mereka menderita bukan peristiwanya, melainkan perlawanan mereka terhadap peristiwa itu. Mereka berkata, ini tidak boleh terjadi, seharusnya begini, seharusnya begitu. Dan semakin keras mereka melawan kenyataan, semakin besar penderitaan yang mereka rasakan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Terimalah kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Ini bukan menyerah, ini bukan pasrah, ini bukan berhenti berusaha. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir menerima kenyataan berarti lemah. Tetapi Stoik justru mengatakan sebaliknya. Menerima kenyataan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada mengeluh. Karena menerima berarti melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kamu harapkan. Dan dari sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketika dunia berubah, tetapi ketika kamu berhenti memaksa dunia untuk berubah sesuai keinginanmu. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak penderitaan dalam hidupmu yang sebenarnya berasal dari kenyataan? Dan berapa banyak yang berasal dari perlawananmu terhadap kenyataan? Pikirkan baik-baik, karena jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. 4. Mengapa kamu sulit memaafkan? Ada beban yang lebih berat daripada pekerjaan, lebih berat daripada masalah keuangan, lebih berat daripada kegagalan. Beban itu bernama dendam. Menariknya, orang yang menyimpan dendam sering merasa bahwa dirinya sedang menghukum orang lain, padahal yang sebenarnya dihukum adalah dirinya sendiri. Mungkin ada seseorang yang pernah menyakitimu, mungkin seseorang pernah mengkhianatimu, mungkin seseorang pernah meremehkanmu, mungkin seseorang pernah meninggalkan luka yang hingga hari ini masih kamu ingat, dan setiap kali mengingatnya, emosimu kembali muncul, marah, kesal, kecewa, sakit hati. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Orang itu mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Mungkin ia bahkan sudah melupakan kejadian itu. Tetapi kamu masih membawanya kemana-mana. Ke tempat kerja, ke rumah, ke tempat tidur, ke dalam pikiranmu. Dan tanpa sadar, kamu memberikan ruang gratis di dalam hidupmu kepada orang yang pernah menyakitimu. Banyak orang percaya, memaafkan berarti membiarkan kesalahan mereka. Kedengarannya benar. Tetapi disitulah masalahnya. Karena memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan bukan berarti setuju. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Stoik memahami bahwa manusia tidak sempurna. Marcus Aurelius berkali-kali mengingatkan dirinya bahwa setiap hari ia akan bertemu orang yang egois, orang yang kasar, orang yang iri, orang yang tidak masuk akal. Tetapi ia tidak menjadikan itu alasan untuk kehilangan ketenangannya. Karena ia memahami satu hal, jika kamu membenci setiap orang yang berbuat salah, kamu akan menghabiskan hidupmu dalam kemarahan. Dan kemarahan yang terus dipelihara akan mengubah karakter seseorang. Awalnya hanya luka, kemudian menjadi kebencian, kemudian menjadi sinisme, kemudian menjadi cara pandang terhadap hidup. Dan pada akhirnya, orang yang menyakitimu sekali, berhasil menyakitimu ribuan kali melalui ingatanmu sendiri. Apakah itu adil?
Apakah kamu ingin memberikan kekuatan sebesar itu kepada seseorang? Renungkan sejenak. Berapa banyak energi yang sudah kamu habiskan untuk memikirkan orang yang tidak memikirkanmu? Berapa banyak malam yang hilang? Berapa banyak kesempatan yang terlewat? Berapa banyak kebahagiaan yang tertunda? Hanya karena kamu tidak bisa melepaskan sesuatu yang sudah terjadi. Seneca pernah mengingatkan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Karena ketika marah, kita tidak lagi melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia melalui luka, melalui ego, melalui rasa ingin membalas. Dan selama itu terjadi, ketenangan akan selalu menjauh, bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena kita menolak melepaskan apa yang sudah tidak bisa diubah. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka ingin hidup damai, tetapi terus membawa peperangan lama ke dalam pikirannya. Mereka ingin hidup ringan, tetapi tidak pernah meletakkan beban yang mereka bawa. Dan mungkin, langkah pertama menuju ketenangan bukanlah mendapatkan sesuatu yang baru, melainkan melepaskan sesuatu yang sudah lama kamu genggam. 5. Rahasia ketenangan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Jika ada satu pelajaran yang dapat mengubah hidup seseorang, mungkin pelajaran itu adalah ini. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatianmu. Kedengarannya sederhana, tetapi coba lihat kehidupan modern. Setiap hari manusia dibombardir oleh informasi, berita, komentar, kontroversi, drama, perbandingan sosial, pendapat orang lain, notifikasi, dan tanpa sadar, pikiran menjadi penuh. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak hal yang diberi perhatian. Epictetus mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Hanya itu. Tetapi jika benar-benar diterapkan, pelajaran ini dapat mengubah hidup seseorang. Karena sebagian besar kecemasan manusia berasal dari fokus yang salah. Kita mengkhawatirkan ekonomi dunia. Kita mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang. Kita mengkhawatirkan masa depan. Kita mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Padahal sebagian besar hal itu berada di luar kendali kita. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak mereka memikirkan masalah, semakin siap mereka menghadapi hidup. Namun kenyataannya berbeda. Seringkali mereka hanya menjadi lebih cemas, lebih lelah, lebih takut, lebih ragu, karena berpikir bukanlah hal yang sama dengan bertindak. Khawatir bukanlah hal yang sama dengan mempersiapkan diri. Inilah kesalahan yang sangat umum. Kita merasa produktif ketika mengkhawatirkan sesuatu, padahal kita hanya menguras energi. Dan energi itu tidak pernah kembali. Bayangkan hidupmu seperti sebuah rekening. Setiap hari kamu memiliki sejumlah perhatian yang terbatas. Pertanyaannya, kepada siapa dan kepada apa perhatian itu kamu berikan? Apakah kamu memberikannya kepada hal yang bisa memperbaiki hidupmu? Ataukah kepada hal yang bahkan tidak bisa kamu ubah? Karena disitulah kualitas hidup ditentukan. Orang yang bijak tidak selalu memiliki lebih banyak waktu, tetapi mereka lebih selektif dalam menggunakan perhatian. Mereka tidak membiarkan setiap komentar masuk ke hati. Mereka tidak membiarkan setiap masalah tinggal di kepala. Mereka tidak membiarkan setiap gangguan mencuri ketenangan. Dan itulah sebabnya mereka terlihat lebih tenang. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena fokus mereka lebih tepat. Marcus Aurelius adalah penguasa Kekaisaran Romawi. Bayangkan berapa banyak masalah yang ia hadapi setiap hari. Namun ia terus mengingatkan dirinya, fokus pada apa yang menjadi tugasmu hari ini. Bukan pada seluruh dunia, bukan pada seluruh masa depan, hanya pada tugasmu hari ini. Dan mungkin, itulah nasihat yang paling dibutuhkan banyak orang saat ini. Karena sebagian besar kegelisahan lahir ketika pikiran berada di masa depan. Sementara, ketenangan lahir ketika perhatian kembali ke saat ini. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa lama kamu hidup di masa depan dan melupakan hari ini? Sudah berapa lama kamu mengejar ketenangan, tanpa pernah melatih cara berpikir yang tenang? Karena mungkin ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari. Mungkin ketenangan adalah sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti memberi perhatian kepada hal-hal yang tidak pantas mendapatkannya. 6. Kamu tidak membutuhkan dunia yang berubah. Kamu membutuhkan cara pandang yang berubah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sulit diterima, dan mungkin bagian yang paling penting.
Karena setelah semua yang kita bahas tentang kemarahan, tentang kekecewaan, tentang pengkhianatan, tentang dendam, tentang kecemasan, tentang keinginan mengendalikan dunia, akar masalahnya ternyata bukan berada di luar dirimu. Akar masalahnya berada pada cara kamu melihat hidup. Ini adalah kenyataan yang tidak nyaman, karena jauh lebih mudah berharap dunia berubah, lebih mudah berharap orang lain berubah, lebih mudah berharap keadaan berubah, daripada mengubah cara berpikir kita sendiri. Namun Stoikisme selalu mengajarkan satu hal. Perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai ketika dunia berubah. Perubahan terbesar dimulai ketika cara pandangmu berubah. Coba pikirkan, dua orang bisa kehilangan pekerjaan. Yang satu melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Yang satu melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang baru. Dua orang bisa mengalami kegagalan. Yang satu menganggap dirinya tidak berharga. Yang satu menganggap dirinya sedang belajar. Dua orang bisa menerima kritik yang sama. Yang satu marah, yang satu berkembang, peristiwanya sama. Tetapi hasilnya berbeda. Mengapa? Karena cara pandangnya berbeda. Inilah yang sering tidak dipahami. Kita menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengubah keadaan. Tetapi sangat sedikit waktu digunakan untuk melatih cara berpikir. Padahal kualitas hidup sangat ditentukan oleh kualitas cara pandang. Jika pikiranmu selalu mencari ancaman, hidup akan terasa menakutkan. Jika pikiranmu selalu mencari kekurangan, hidup akan terasa tidak pernah cukup. Jika pikiranmu selalu membandingkan diri, hidup akan terasa tidak adil. Tetapi jika pikiranmu belajar melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dunia yang sama mulai terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu berubah. Banyak orang menghabiskan hidup mengejar kondisi yang sempurna. Mereka berkata, nanti aku akan tenang kalau sudah kaya. Nanti aku akan bahagia kalau sudah sukses. Nanti aku akan damai kalau masalah ini selesai. Namun masalahnya, selalu ada masalah baru. Selalu ada target baru. Selalu ada kekhawatiran baru. Karena ketenangan yang bergantung pada keadaan akan selalu rapuh. Hari ini kamu mendapat apa yang kamu inginkan. Besok muncul ketakutan baru untuk kehilangannya. Hari ini kamu mencapai tujuan. Besok muncul tujuan berikutnya. Dan siklus itu tidak pernah berakhir. Inilah mengapa banyak orang yang tampaknya sukses tetap gelisah. Mereka berhasil mengubah keadaan, tetapi tidak pernah mengubah cara pandang. Mereka memperbesar rumahnya, tetapi tidak memperluas ketenangannya. Mereka menambah penghasilannya, tetapi tidak mengurangi kecemasannya. Mereka memiliki lebih banyak, tetapi menikmati lebih sedikit. Dan disinilah Stoikisme menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan. Kebebasan untuk tetap tenang ketika dunia tidak berjalan sesuai rencana. Kebebasan untuk tetap berpikir jernih ketika keadaan menjadi sulit. Kebebasan untuk tetap menjadi dirimu sendiri ketika orang lain berubah. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan pernah sepenuhnya berada dalam kendalimu. Tetapi pikiranmu bisa dilatih, karaktermu bisa dibangun, cara pandangmu bisa diperbaiki. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi seseorang yang mampu menghadapi keadaan. Bayangkan dirimu beberapa tahun dari sekarang. Bukan versi dirimu yang lebih kaya. Bukan versi dirimu yang lebih terkenal. Bukan versi dirimu yang lebih dipuji. Tetapi versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sulit diguncang oleh dunia. Bukankah itu bentuk kekayaan yang luar biasa? Karena apa gunanya uang jika pikiranmu tidak pernah tenang? Apa gunanya pencapaian jika hatimu selalu gelisah? Apa gunanya pengakuan jika hidupmu tetap dipenuhi ketakutan? Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu di luar dirinya. Tetapi orang bijak mulai membangun sesuatu di dalam dirinya. Karakter, kebijaksanaan, pengendalian diri, ketenangan. Dan semakin kuat fondasi itu, semakin sedikit dunia mampu mengguncangmu. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu berat karena keadaan. Mungkin selama ini kamu mengira kebahagiaan tertahan karena orang lain. Mungkin selama ini kamu mengira ketenangan ada di masa depan. Namun setelah semua yang kita bahas hari ini, mungkin kamu mulai melihat sesuatu. Bahwa sebagian besar penderitaanmu bukan berasal dari dunia, melainkan dari perang yang terjadi di dalam pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, apa yang dibangun oleh pikiran bisa diubah oleh pikiran. Kamu tidak harus menjadi tawanan kemarahanmu.
Kamu tidak harus menjadi tawanan kecemasanmu. Kamu tidak harus menjadi tawanan masa lalumu. Karena mulai hari ini, kamu bisa memilih sesuatu yang berbeda. Kamu bisa memilih untuk berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bisa memilih untuk berhenti menyerahkan kedamaianmu kepada orang lain. Kamu bisa memilih untuk mulai melatih pikiranmu, sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai suatu saat kamu menyadari bahwa ketenangan yang selama ini kamu cari ternyata tidak pernah berada di luar dirimu. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa klik like dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar, "Aku akan mengendalikan pikiranku." Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Dan mungkin keputusan itu dimulai hari ini.